Bab 6587. Ketika videonya menjadi viral di seluruh dunia, Tawana telah melupakan kejadian tersebut dan mulai mempersiapkan penampilan malam ini. Charlie tahu bahwa Tawana pasti menyetujui perilisan video ini oleh Trevor, dan ini mungkin niat Tawana sendiri, jadi pandangannya terhadapnya sedikit berubah. Lagi pula, bagi Tawana, video ini tidak hanya akan membuatnya kehilangan popularitas tertentu, bahkan bisa saja kehilangan banyak penggemarnya. Dibutuhkan keberanian yang besar bagi Tawana untuk merilis video ini. Namun, Charlie merasa dalam jangka panjang, kejadian ini justru akan menjadi hal yang baik bagi Tawana. Karena cepat atau lambat, dia harus mengambil langkah ini dan memutuskan hubungan dengan mereka yang memiliki motif tersembunyi. Meskipun video ini membuatnya terlihat sedikit malu, namun tidak disertai dengan skandal yang berarti. Jika dia dapat memanfaatkan kesempatan ini dan memanfaatkan popularitas video ini untuk menarik garis yang jelas dengan orang-orang yang memiliki motif tersembunyi, maka itu akan terjadi, berangkat dengan selamat dan mendarat dengan selamat. Usai Buffett, saatnya penonton memasuki dom. Charlie menyadari bahwa meskipun dia dibuat mosaik dalam video tersebut, pakaian dan bentuk tubuhnya belum dimodifikasi oleh Trevor. Jika dia langsung ke tengah lapangan untuk menonton pertunjukan, dia mungkin akan difoto secara sengaja atau tidak sengaja oleh penonton terjadi lagi. Jika diposting online, identitasnya juga akan terungkap, jadi dia meminta Stella Fei untuk menemukan Mitsui Yoshitaka dan memintanya untuk mengoordinasikan sebuah kotak. Dia, Claire, Dong Ruolin dan Stella Fei pergi ke kotak melalui lorong internal. Meskipun agak jauh dari panggung, privasinya sempurna dan ada dua layar LCD besar di kedua sisi tempat tersebut, efek kinerja dapat dianggap pasti. Tepat pukul 7, pertunjukan resmi dimulai. Meski video tersebut berdampak pada reputasi Tawana, namun hampir tidak ada perubahan di hadapan para penggemar fanatik tersebut. Suasana seluruh adegan berubah dari adegan pembuka. Dia benar-benar tersulut di detik pertama. Tawana memang merupakan penyanyi papan atas yang berbakat. Penampilan panggungnya sangat eye-catching dan penampilannya cukup stabil. Ia menyanyi dan menarikan 3 lagu berturut-turut tanpa mempengaruhi nafasnya. Usai menyanyikan 3 lagu, Tawana akhirnya menyapa penonton Tokyo, lalu melanjutkan latihan seperti biasa dengan mengucapkan beberapa kata sopan. Dulu, selain bersikap sopan kepada penonton di konser, Tawana juga tak pelak menyebut LGBT. Ia selalu mengaku sebagai pendukung setia LGBT. Setiap saat, ia tak hanya mengajak semua orang untuk bergabung dengannya, juga mendukung LGBT dan bahkan mengkritik pemenang Amerika. Saat ini, selain penonton yang berada di lokasi, banyak fans dan netizen barat yang menyaksikan keseruan tersebut berjongkok di media sosial untuk melihat bagaimana reaksi Tawana setelah taruhannya gagal Amerika Serikat selama konser hari ini. Lagi pula, banyak selebritas yang membual bahwa jika hasilnya tidak sesuai keinginan, mereka akan meninggalkan Amerika Serikat dan tidak akan kembali lagi selama 4 tahun ke depan. Di antara bintang-bintang ini, yang paling berpengaruh adalah Tawana, jadi semua orang ingin melihat apakah dia akan mengungkapkan sesuatu di konser malam ini. Namun yang mengejutkan semua orang adalah konser Tawana berlangsung selama 3,5 jam, dan ada sesi interaktif setiap beberapa lagu. Bab 6588. Saat sesi interaktif tiba, ia akan memegang mikrofon dan mengobrol dengan penonton. Yang mengejutkan adalah selama 3,5 jam pertunjukan dan 10 interaksi, dia secara tak terduga tidak menyebutkan satu kata pun terkait mendukung LGBT. Penampilan abnormal ini tidak hanya mengejutkan para penggemar biasa, tapi juga mengecewakan para penggemar LGBT. Mereka masih menunggu Tawana berbicara mewakili mereka di konser sebagai sebuah rutinitas. Namun siapa sangka setelah menunggu semalaman, semua dia tidak mendengar. Tawana bahkan mengucapkan setengah kata yang berhubungan dengannya. Usai penampilan, para penggemar yang merasa ditinggalkan tidak menunggu untuk pergi sebelum berdiri diam dan mulai memposting di media sosial untuk mengkritik Tawana atas pengkhianatannya. Banyak orang yang menghinanya sebagai pengecut dan penjahat yang bertindak sesuai keadaan, dan bahkan mengkritik dukungannya sebelumnya. LGBT juga ingin melayani pihak yang kalah. Sekarang mereka melihat pihak lain kalah, mereka segera menghentikan semua dukungan. Pernyataan ini memang disetujui oleh banyak penggemar di grup yang sama,
dan untuk beberapa waktu Tawana terus-menerus dimarahi di internet. Tawana baru saja menyelesaikan pertunjukan dan mundur ke belakang panggung. Sebelum dia dapat mengambil napas, manajernya mendatanginya dengan ekspresi terkejut di wajahnya dan bertanya, "Tawana, apa yang terjadi padamu hari ini? Tahukah kamu bahwa seluruh internet ada di sana? Sekarang menyerangmu. Kamu pikir kamu adalah pecundang? Mengapa kamu tidak menanggapi komunitas LGBT dan menunjukkan dukungan?" Tawana berkata tanpa ekspresi, "Mulai hari ini, saya hanya akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang seniman di depan publik, dan saya tidak akan lagi secara terbuka menentang atau mendukung pandangan kontroversial apapun." Agen itu berkata dengan cemas, "Anda harus tahu bahwa seluruh masyarakat mendukung mereka. Itu tidak ada hubungannya dengan hati Anda. Selama Anda tidak mendukungnya, Anda akan menjadi sasaran kritik publik." Setelah mengatakan itu, manajer menambahkan, "Saya pikir sebaiknya kita memikirkan cara untuk menjelaskannya kepada para penggemar dan menenangkan emosi mereka." "Tidak masalah." Tawana berkata, "Saya tidak ingin menjelaskannya kepada siapapun, termasuk Anda." Setelah itu, dia melihat ke arah penata riasnya dan berkata, "Bantu aku menghapus riasanku." Penata riasnya juga merupakan minoritas yang terbuka di depan umum. Dia sangat tidak puas dengan sikap Tawana saat ini dan berkata, "Tawana, tahukah kamu berapa banyak orang yang memiliki ekspektasi tinggi terhadapmu dan menganggapmu sebagai nyawa mereka? Tahukah kamu berapa banyak orang? Siapa yang berada dalam kesulitan atau kekurangan dukungan dan penegasan menunggu untuk melihat Anda mendukung mereka di atas panggung? Tapi Anda telah mengecewakan mereka seperti ini. Sekarang internet menuduh Anda mengkhianati mereka." Ketika Tawana mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi sangat marah. Dia telah menekan terlalu banyak emosi hari ini, dan dia tidak dapat menahan emosinya saat ini. Dia berbalik, berjalan ke arah penata rias, dan berkata dengan keras, "Pertama-tama, saya tidak mengkhianati siapapun. Saya dapat berbicara untuk mendukung sebelumnya, tetapi sekarang saya secara alami dapat tetap diam. Mulut saya, tenggorokan saya, dan suaraku adalah suaraku sendiri. Itu tidak menjadi milik orang lain setelah aku berbicara mewakili seseorang beberapa kali." Saat dia berbicara, dia meninggikan suaranya sedikit lagi dan berkata dengan lantang, "Kedua, setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih. Saya selalu menghormati Anda, dan saya masih melakukan hal yang sama sekarang, tetapi apakah Anda menghormati saya? Apakah Anda menghormati diri saya sendiri? Pilihan. Anda saya juga telah merawat Anda dengan baik selama beberapa tahun terakhir bekerja untuk saya. Saya telah berusaha sekuat tenaga untuk mendukung Anda. Sekarang saya lelah dan ingin beristirahat dan mengkhianatimu." Penata rias tidak menyangka Tawana menjadi begitu emosional, dan dia merasa sedikit bersalah sejenak, dan buru-buru berkata, "Tawana, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya berpikir, banyak orang yang menantikan dorongan Anda akan kecewa." Tawana bertanya balik kepadanya, "Kalau begitu, apakah menurutmu aku kecewa sekarang? Sekalipun kamu memperlakukan orang dengan baik dan memperlakukanmu dengan baik, jika kamu tidak pandai dalam satu hal, kamu akan ditolak sepenuhnya atau bahkan diserang, dianiaya dan diancam oleh orang lain. Apakah ini akhir dari orang baik? Jika ini adalah nasib orang baik, maka saya tidak pantas mendapatkannya." Setelah mengatakan itu, dia langsung berkata kepada agennya, "Batalkan kontrak antara saya dan penata rias, dan semua kompensasi akan dibayarkan hari ini." Agen itu sedikit terkejut. Meskipun dia terkejut, dia segera pulih dan berkata, "Oke, saya akan membuat pengaturannya sekarang." Sang penata rias mengandalkan apresiasi Tawana untuk bisa sukses di bidang ini. Kini ia tidak hanya bisa mendapatkan komisi yang besar dari Tawana, tapi ia sendiri telah memperoleh ratusan dolar di media sosial karena persahabatannya dengan Tawana. Dia menghasilkan jutaan dolar setahun sebagai beauty blogger di waktu luangnya. Tanpa merek emas Tawana, penghasilannya di masa depan pasti akan sangat berkurang. Berpikir bahwa dia akan kehilangan pekerjaan dan reputasinya lagi, dia tiba-tiba menjadi cemas dan berseru, "Tawana, kamu tidak bisa memecatku begitu saja. Ini tidak adil." Tawana berkata, "Kontrak di antara kita dicapai dalam kondisi kesetaraan dan keadilan, jadi tidak ada yang tidak adil jika semuanya dilakukan sesuai kontrak.
Saya tahu bahwa hal pertama yang mungkin Anda lakukan ketika keluar dari sini adalah online mengkritik aku. Tidak masalah, aku tidak akan membayarmu $1 pun lebih sedikit. Setelah itu, Tawana menambahkan, Anda tidak perlu berdebat atau bertengkar dengan saya sudah mengambil keputusan dan saya tidak akan mengubahnya. Melihat dia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, penata rias berkata dengan ekspresi muram, Tawana, karena kamu bersikeras memecatku, aku jamin kamu akan menyesal. Aku pasti akan membuatmu membayar harga yang tidak bisa kamu bayar membayangkan. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, tentu saja, saya sangat puas dengan beberapa tahun terakhir bekerja dengan Anda, jadi saya akan memberi Anda waktu 1 malam untuk memikirkannya. Jika Anda berubah pikiran besok, Anda dapat menghubungi saya dan saya akan memperlakukannya seperti hari ini. Tidak ada yang terjadi. Tawana tersenyum dan berkata dengan tenang, tidak perlu Kevin, percayalah, di antara berbagai ancaman yang saya hadapi, kamulah yang paling tidak mematikan. Jika kamu ingin membalas saya dengan mencemarkan nama baik saya secara online, silakan saja, saya tidak takut. Tidak peduli bagaimana orang-orang di luar menyerang saya tidak takut. Aku sudah memikirkannya. Aku, Tawana manis, harus melewati ini sendirian. Selama aku bisa melewatinya, aku akan tetap menjadi diriku. Kalau aku tidak bisa melewatinya, hal terburuk yang bisa kulakukan adalah keluar dari industri hiburan. Lagi pula, saya sudah menghasilkan cukup uang, dan bahkan jika saya keluar dari industri hiburan mulai hari ini, saya masih akan menerima royalti jutaan dolar setiap hari. Apa dampak beberapa rumor terhadap saya? Sambil berkata begitu, Tawana memandang ke arah pihak lain dan mencibir, itu kamu Kevin, kalau kamu dan aku bisa kembali bersama dengan mudah, kamu masih bisa keluar dan terus mengembangkan bisnismu sendiri dengan nama mantan penata rias Tawana. Karir, tetapi jika Anda menargetkan saya, maka saya akan berbicara secara terbuka dengan Anda gayung bersambut. Saat itu, di mata orang luar, kamu akan menjadi wanita jalang yang menerima bantuan dan dukunganku, lalu menggigitku secara bergantian. Menurutmu siapa lagi yang berani membiarkan orang sepertimu tetap ada? Sampah tak tahu malu sepertimu di media sosial.